Salam sehat bagi kita semuanya. Kita berjumpa kembali dalam program Hidup Sehat bersama kami dari Rumah Sakit Advent Bandung. Bersama dengan saya, Hoknir Silitonga. Pada saat ini kita akan membahas topik program Hidup Sehat agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik atau hidup sehat yang seutuhnya di dalam kehidupan kita. Pada pagi ini kita senang sekali boleh bersama dengan narasumber kita, seorang praktisi kesehatan yang melayani dan bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung ini. Senang bertemu Bapak Indra Rantung. Selamat pagi, selamat ketemu kembali dengan Pak Silitonga. Terima kasih Bapak Indra Rantung yang telah bersedia menjadi narasumber bagi kita pada saat ini. Baiklah, pada saat ini ada satu topik yang sangat menarik yang akan kita perbincangkan pada saat ini Pak Indra. Ini merupakan kebutuhan dari pendengar dan juga yang menyaksikan program ini tentang bahaya rokok dan bagaimana caranya agar para perokok itu bisa berhenti dari kebiasaan merokok yang kita tahu bahwa kebiasaan itu tidak baik. Tapi sebelumnya Pak Indra, kita mau bertanya, kira-kira mengapa ya begitu banyak orang ini yang senang atau suka atau bahkan sampai ketagihan merokok itu? Kira-kira apa ada keuntungannya merokok ini? Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Silitonga. Pertanyaan sangat baik untuk kami bisa bahas pagi hari ini. Dan terlebih tadi saya masih teringat dengan bahasa bahaya. Kenapa dibilang bahaya rokok pembahasan kita pada pagi hari ini? Berarti sudah ada dampak yang kita bisa lihat. Oh iya. Kita ketahui bahwa angka kematian di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di kota Bandung pun, bahwa kematian yang paling banyak diakibatkan oleh penyakit pembuluh darah dan jantung, pembuluh darah koroner dan jantung koroner. Nah, ini adalah suatu data yang bisa kita lihat bahwa pembuluh darah dan jantung yang mengakibatkan kematian daripada seseorang itu banyak dipengaruhi, salah satunya adalah yang aktif merokok. Yang aktif merokok. Ya. Jadi penyebab masalah kesehatan pembuluh darah dan juga jantung itu karena aktif merokok ya. Sehingga kematian itu menjadi yang terutama atau pertama di muka bumi, bahkan di kota Bandung sekalipun. Jadi itulah makanya saya sangat senang dengan bahasa tadi di hari awal bahwa bagaimana pembahasan pagi hari ini mengenai bahaya merokok. Nah, tadi pertanyaan tadi, kenapa orang mau merokok? Nah, ini sangat baik juga kita bahas. Kenapa saya mau merokok? Saya kasih contoh, atau orang lain mau merokok. Salah satu masalahnya adalah rokok itu ada dulu. Rokok itu ada. Rokok itu sudah ada. Bahkan bukan cuma ada, mudah untuk kita mudah didapati. Kalau kita lihat di perempatan-perempatan jalan, bahkan dimanapun saja, banyak pedagang-pedagang rokok berserakan. Dan ini ketentuan-ketentuan ini mengatakan bahwa memang rokok itu sudah tersedia. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau sudah tersedia, kenapa orang masih mau? Iya, itu dia. Ya, nah, adalah faktor karena kita punya lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi. Jadi kalau saya mau merokok agar diterima di satu komunitas, yang perokok saya harus melakukan kegiatan ritual sama seperti mereka. Karena kita tahu bahwa rokok ini awalnya itu berasal dari bangsa Indian yang ada di Amerika. Awalnya itu hanya untuk ritual saja. Tetapi pada saat orang Eropa masuk ke tanah Amerika, mereka temukan ternyata rokok ini untuk menjadi konsumsi buat mereka. Nah, begitu juga dengan kita di Indonesia ini, bahwa angka perokok aktif itu di Indonesia sekarang sekitar 23%. 23%, waduh. Ya, 23%. Berarti 2 dari 10 orang di Indonesia adalah perokok. Iya. Nah, di Jawa Barat adalah termasuk provinsi 5 besar di mana perokok aktifnya. Pertama adalah di Bangka Belitung, bahkan ada di Banten, bahkan ada di Nusa Tenggara Barat, ya kan? Lampung yang paling tinggi adalah Lampung. Nah, Jawa Barat adalah
5 besar, Lima termasuk 5 besar di situ. Sekitar 33% 33%-nya perokok aktif. Ya. Nah, kalau dilihat dari angka ini berarti banyak komunitas sosialnya perokok. Agar saya bisa mau diterima dalam satu komunitas itu saya harus merokok. Dan kedua, dengan tingkat level stres orang banyak lari ke Rokok. Jadi mereka anggap kalau merokok bisa hilang stresnya. Sebagian untuk menganggap bahwa salah satu pelarian stres adalah kita merokok. Ya, nanti kita sedikit jelaskan kenapa orang pelariannya ke rokok kalau stres. Ya kan, karena ada nikotin tersebut sangat mempengaruhi satu sistem sel di otak kita mengeluarkan dopamin. Dopamin itu mengakibatkan orang jadi lebih tenang, lebih rileks ibarat katanya. Seperti itu. Ya kan, yang di sel di otak kita. Tetapi itulah karena dopamin tersebut menjadi rasa ketagihan dalam orang untuk terus melakukan tindakan merokok terus dan merokok terus. Nah, dari situlah kita lihat bahwa orang melarikan diri dari masalah dengan merokok, orang juga termakan isu dengan iklan-iklan yang ada. Oh iya, betul. Orang juga, anak-anak muda sekarang banyak ingin coba-coba. Apa sih rokok kok dikatakan bahaya? Makanya oleh sebab itu kalau saya memberikan seminar penyuluhan di sekolah-sekolah, saya lebih banyak tekankan efek daripada bahayanya, daripada nilai tadi yang saya katakan. Ada nilai dopamin yang membuat orang lebih rileks. Itu sangat tidak kita utarakan lebih rinci. Karena anak-anak muda sekarang akan lebih ingin coba-coba. Nah, itu yang akan jadi berbahaya. Selanjutnya, orang kenapa merokok? Orang ingin tahu bahwa ternyata kita ini dianggap lebih dewasa, lebih macho. Pria sejati. Iya. Kalau nggak merokok nggak pria sejati seperti gitu. Seperti itu Pak Sritonga. Jadi itulah kenapa kita banyak komunitas anak-anak juga masyarakat masih tetap mau merokok. Dengan angka-angka tadi saya sudah katakan. Jadi ada faktor sosial tadi yang pertama ya, faktor sosial bisa berterima dengan lingkungan. Nanti kalau tidak merokok, nanti mereka anggap tidak akan punya teman ya, mungkin supaya lebih banyak teman, akhirnya mau merokok. Lalu kemudian untuk menghilangkan stres ya tadi satu ya. Tapi yang hal-hal ini kan mereka tahu bahwa rokok itu berbahaya, tapi mereka tetap lakukan itu ya. Mereka tahu, jadi hanya karena faktor-faktor itu yang sangat mempengaruhi. Jadi kalau begitu, kira-kira apa yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman bahwa ini loh bahaya-bahaya rokok ini. Ini harus dihindari. Kira-kira apa itu bahaya-bahaya yang bisa mudah untuk kita bisa sadar gitu. Silakan Pak Indra. Tanpa kita sadari, rokok ini adalah pintu gerbang menuju narkoba. Luar biasa. Ya. Kalau orang pengguna narkoba, pasti mereka mulai dengan rokok. Ya kan? Nah, efek tadi saya katakan, efek dari rokok itu memang jangka waktunya tidak seperti orang yang pengguna narkoba yang overdosis dalam waktu saat itu juga langsung bisa mungkin langsung ya mengalami gangguan kesehatan, bahkan bisa kalau fatal mengalami kematian. Kalau rokok ini kan mempunyai jenjang waktu yang cukup lama. Bahkan ada yang perokok dari kecil, usia tua pun masih bisa bertahan. Masih bertahan. Nah, walaupun dia perokok aktif. Nah, pertanyaan tadi Pak Sritonga katakan, apa sih dampak bahayanya? Ya, dampak bahayanya kita ketahui tadi saya katakan penyakit-penyakit pembuluh darah jantung, koroner, penyakit stroke, penyakit hipertensi, itu banyak peranan dari rokok ini. Kanker, ya kan, perubahan-perubahan sel yang tadi dari sel baik menjadi sel yang tidak baik, jadi tumor. Bahkan kalau tumor menjadi lebih ganas, dia itu disebut kanker, itu akan mempengaruhi sangat kesehatan kita terganggu. Jadi oleh sebab itu tidak harus kita perhatikan efek baiknya, tapi kita lihatlah jangka panjang akibat daripada rokok itu mempengaruhi kesehatan kita secara menyeluruh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sangat mempengaruhi. Kalau kita lihat bicara kanker sekarang, orang yang perokok itu banyak sekali mengalami kanker pada lidah, kanker pada pita suara, bahkan kanker paru-paru. Itu paling banyak yang dialami oleh seorang perokok yang aktif.
Seperti itu kira-kira. Stroke bisa menyebabkan penyumbatan Ya, atau bisa terjadi. Karena Iya, memang iya. kita lihat zat-zat yang beracun tersebut yang ada di kandungan rokok sekitar 4.000 sampai 5.000 zat beracun tersebut sangat mempengaruhi kerja pembuluh darah kita. Banyak terjadi sumbatan, kerjanya juga tidak lancar dalam mendorong pembuluh darah kita ke seluruh otak, ke seluruh tubuh kita, seperti itu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sebenarnya sudah sangat jelas bahwa bahaya-bahaya rokok itu sudah sangat disampaikan informasinya kepada seluruh masyarakat ya. Contohnya kanker, stroke, penyakit jantung dan lain-lain ya. Jadi sudah sangat jelas memang itu sudah bukti bahwa itu dampak dari kebiasaan merokok ini ya, Pak Indra ya. Ya bahkan kalau kita lihat sebagai seorang laki-laki bisa mengalami impotensi dini. Impotensi juga, iya. Bagi Impotensi laki-laki. dini itu bisa terjadi pada seorang yang perokok. Bahkan kalau saya katakan juga seorang yang perokok juga bisa mengalami penuaan lebih awal. Penuaan lebih awal. Ya, kalau kita bisa bandingkan lah, oh ini seorang perokok kok kelihatan lebih tua. Iya, iya, iya. Bahkan juga bisa saya katakan kasus-kasus kebakaran juga banyak terjadi daripada orang yang suka merokok tapi lupa mematikan rokoknya, langsung tertidur di samping tempat tidur, itu banyak juga terjadi kasus-kasus seperti itu. Jadi itu memang bahaya-bahaya yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita tahu bahaya ini sangat jelas dan sudah diinformasikan kepada kita, pastinya kita harusnya lebih sadar ya karena bahaya rokok itu sangat berbahaya. Tadi Pak Indra sebutkan bahwa ada perokok aktif. Iya. Ada perokok aktif. Kalau ada aktif berarti ada juga pasif. Kan begitu ya. Kira-kira bedanya apa ini ya Pak Indra ya? Dan mana yang lebih beresiko ini? Ya, boleh baik. dijelaskan? Kami ingin jelaskan. Kalau perokok aktif adalah orang yang merokok secara aktif, yang dimasukkan ke dalam mulutnya dikeluarkan sendiri asapnya tersebut ya. Kalau perokok pasif adalah orang yang ada di sekitar kita, di mana asap yang kita keluarkan itu dia juga menghirup. Nah pertanyaannya sekarang, mana yang lebih diuntungkan? Apakah perokok aktif atau pasif? Kalau saya aktif, saya lihat di ujung rokok tersebut ada menggunakan filter. Ya kan? Betul? Filter, ya. Filternya ada. Tapi ujung pembakaran daripada rokok tersebut yang kemana-mana itu tidak menggunakan filter. Iya. Jadi zat yang beracun yang saya hirup adalah perokok aktif, ada filternya. Itu sudah ada filternya. Sedangkan di ujung rokok yang asapnya kemana-mana yang bisa dihirup oleh istri saya atau anak saya atau keluarga saya tanpa filter. Dan itu racunnya lebih banyak. Itu lebih berbahaya, iya, lebih banyak. Nah, kalau mau dikatakan mana lebih berbahaya, otomatis di ujung rokok tersebutlah yang tanpa filter itu yang kemana-mana yang dihirup oleh perokok pasif itulah yang dikatakan lebih berbahaya. Kedua, kenapa perokok pasif dikatakan jauh lebih berbahaya atau sama bahayanya dengan perokok aktif? Daya tahan tubuh perokok aktif dan perokok pasif itu berbeda. Ibaratnya seperti ini. Kami yang di udara biasa, dia udara Bandung sejuk. Tiba-tiba kami pergi ke daerah yang pantai, yang panasnya luar biasa, yang kami tidak tahan apabila tidak menggunakan air condition, itu akan mengalami suatu masalah dalam tubuh kita. Bisa ada yang mengerti ya. Tapi kalau saya yang sudah biasa dengan udara panas, itu daya tahan tubuh saya sudah adjustable, sudah terbiasa. Berbeda dengan orang yang tidak pernah dengan udara panas datang. Langsung ada perubahan, langsung ada rasa protes dalam diri kita. Panas sekali. Oh saya nggak suka asapnya, batuk. Saya langsung batuk tiba-tiba pada saat saya masuk dalam satu ruangan yang ada perokok aktifnya. Saya langsung, aduh kok rasa baunya berbeda. Tubuh saya langsung memberikan alarm kepada otak. Oh ini tidak baik buat kamu. Kalau kamu mau lebih bagus kamu menghindar seperti itu. Atau kamu langsung batuk. Terbatuk-batuk, itu menandakan bahwa tubuh kita berbeda dengan orang yang perokok aktif. Jadi mau dikatakan berbahaya, lebih berbahaya bisa, mau sama berbahaya juga bisa, tergantung gimana kondisi tubuh kita. Jadi perokok pasif itu
dia tidak merokok, tapi dia tinggal di lingkungan yang merokok, yang ada asap-asap rokok juga. Betul. Jadi bisa lebih berbahaya juga kan begitu ya? Iya. Bisa lebih berbahaya juga. Oke, jadi kita sudah memahami bahaya dari perokok aktif maupun perokok pasif. Jadi saya pikir jalan satu-satunya kalau kita tidak perokok, kalau kita melihat orang perokok, apa yang kita lakukan kalau begitu, Pak Indra? Sebenarnya sudah ada undang-undang oleh pemerintah kota bahwa perokok aktif itu dilarang merokok di ruangan-ruangan umum. Saya kasih contoh, di restoran, di mall juga sudah ada larangan, di angkutan umum juga sudah tidak ada, bahkan di pesawat terbang juga sudah itu ada aturannya ya Pak? Sudah ada aturannya, ada undang-undangnya, ada kena denda, ada undang-undangnya, dan itu ada pidananya juga di sana. Jadi memang bagi perokok aktif memang sudah lebih disingkirkan di dalam satu ruangan khusus buat mereka. Kalau kita lihat juga di bandara-bandara sudah ada ruangan khusus untuk smoking perokok. area gitu ya, smoking area yang begitu seperti ya. itu. Jadi memang kita sudah tidak bebas juga merokok di tempat umum seperti itu. Jadi sebaiknya kalau kita yang tidak perokok ini melihat lingkungan yang seperti itu, kita langsung jauh saja menghindar atau apa yang kita lakukan, Pak Indra? Ini sebenarnya undang-undang dibuat ini untuk membuat para perokok aktif itu bisa mampu berhenti merokok. Lebih tahu sadar efek daripada kalau saya perokok aktif itu bukan cuma diri saya saja jadi korban, tapi itu bisa juga membuat orang lain yang ada di sekitar kita itu menjadi korban. Jadi dengan kita membuat satu undang-undang, membuat satu aturan bahwa inilah efek jerah juga salah satu bagi kita perokok aktif. Jadi diharapkan sekali dengan undang-undang lebih ketat, kemungkinan juga nanti akan dibuat satu undang-undang, usia juga sudah diterapkan, usia dari 18 tahun yang boleh membeli rokok. Tapi itu masih juga bebas kita lihat bahwa karena warung-warung di mana-mana juga masih bebas siapkan dijual bebaskan. Jadi kalau saya masih perokok aktif memang lebih bagus kita berhenti atau sadar diri tidak merokok di tempat umum atau di lingkungan, baik itu rumah tangga juga. Rumah tangga. Karena kita lihat ada anak-anak kecil, ada anak bayi, harus dia menerima ya gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya di tempat umum ya, dimulai dari rumah, di rumah sendiri. Apalagi kalau di situ ada anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, sangat berpengaruh ya. Jadi perokok aktif itu harus sadarlah. Itu bukan hanya bahaya bagi dirinya, tapi bahaya bagi orang lain termasuk keluarganya. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Untuk apa punya banyak uang jika serangan jantung bisa merampasnya? Yuk kita simak bersama bagaimana cara cek kesehatan jantung Anda. Jangan sampai penyakit jantung rampas kebahagiaanmu. Individu dengan risiko yang tinggi seperti 1. Memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung atau meninggal mendadak pada usia muda. 2. Berusia 40 tahun ke atas atau berada di daerah perimenopause untuk wanita. Sebaiknya periksakan secara dini kondisi kesehatan jantungmu. Pertama, dengan menggunakan CT Calcium Score. CT Calcium Score dapat mendeteksi tumpukan kalsium di sepanjang pembuluh arteri koroner atau pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Sedangkan pemeriksaan treadmill dapat mengklasifikasikan kebugaran, kondisi jantung, dan juga paru. Penasaran dengan kondisi jantungmu? Ayo segera lakukan pemeriksaan dini sebelum terlambat. Bertemu kembali dalam program Hidup Sehat bersama kami dari Rumah Sakit Advent Bandung. Baik Pak Indra, kita lanjutkan pembahasan kita tadi. Tadi kita sudah mendengar tadi bahaya-bahaya rokok itu. Apa yang menyebabkan rokok itu berbahaya? Kira-kira zat-zat apa ya yang ada dalam rokok itu sehingga itu sangat berakibat fatal bagi tubuh kita? Boleh Pak Indra? Jelaskan sedikit. Terima kasih Pak Suritonga. Izinkan saya untuk melihat, saya punya catatan di handphone saya ini. Saya hanya membahas sekitar 10 saja zat yang berbahaya. Selain tadi kita sudah bahas tentang nikotin ya, ada tar di sana, Pak Suritonga. Di situ gimana tar itu merupakan hidrokarbon yang muncul pada saat rokok itu dibakar. Pada saat rokok itu dibakar, tar itulah yang keluar pertama kali.
Dan zat ini sangat berbahaya karena akan menempel pada paru-paru kita dan pada pembuluh-pembuluh darah kita, tar ini. Kalau kita lihat, kalau saya ada satu contoh otopsi daripada pasien yang perokok aktif, pada saat diangkat paru-parunya kita lihat bagaimana bentuknya hitam, dan pas dibuka lagi bagian dalamnya kita bisa lihat bahwa tarnya itu sudah menempel semua di bagian paru-paru tersebut. Ya. Dan kita lihat juga ada nikotin, tadi saya sudah jelaskan bahwa itu membuat satu kecanduan. Karena dia membuat dopamin yang keluar dari otak kita, membuat kita lebih ketagihan terus-menerus. Kita juga lihat ada karbon monoksida. Senyawa ini dapat menghambat kemampuan darah untuk mengikat oksigen. Karena kita tahu oksigen dalam darah kita itu harus tersuplai dengan baik. Dan itu harus ke seluruh tubuh kita. Nah, apabila ada karbon monoksida tersebut, itu akan menghambat untuk oksigen itu masuk dalam darah dan dibawa ke seluruh tubuh kita. Ada amonia. Amonia adalah gas yang berbau tajam. Ini banyak digunakan sebagai cairan untuk pembersih. Ya. Dan ada arsenik, bahan keras ini banyak digunakan untuk produk racun tikus. Ya. Ada juga hidrogen sanida. Bahan ini banyak digunakan dalam pabrik plastik. Ada juga aseton, di sini dijelaskan. Bahan alkohol ini biasanya dikenal sebagai cairan pembersih kuteks kita atau kuku kita untuk membersih semua. Dan banyak lagi ada sekitar 4.000. Jadi inilah yang sangat berbahaya apabila itu masuk ke dalam tubuh kita terus-menerus. Akan sangat mengganggu kesehatan tubuh kita. Bahkan juga mental health kita. Tadi kita sudah bahas mengenai jantung, paru-paru kita, tentang pembuluh darah kita, juga mental health kita sangat terganggu. Karena dengan ketagihan, efek ketagihan itu, apabila kita tidak merokok sekalipun, itu membuat emosi kita lebih meledak-meledak. Bahkan bisa dikatakan lebih tidak terkontrol. Nah, inilah yang berbahaya, sangat-sangat tanpa kita sadari, kalau kita terus lakukan itu, kita lakukan terus, itu bukan cuma fisiologi kita juga bermasalah, mental kita juga bermasalah. Oke, makasih. Jadi sangat banyak zat-zat yang berbahaya dalam rokok itu, dan itu sudah sangat dijelaskan tadi, sudah sangat gamblang dijelaskan oleh Pak Indra. Sekarang saya misalnya, saya ini perokok. Saya ingin berhenti, Pak Indra, saya ingin berhenti. Tapi saya sudah coba usaha, ada teman-teman cerita berusaha, tapi gagal. Kira-kira Pak Indra bisa bantu bagaimana caranya berhenti merokok ini, Pak Indra? Banyak cara yang harus kita lakukan untuk usaha berhenti merokok. Yang paling penting adalah usaha dalam diri kita sendiri. Dalam diri. Motivasi kita Motivasi diri ya. Walaupun dokter sudah vonis saya sakit jantung, walaupun dokter sudah katakan kamu penyakit kanker, berhenti merokok. Tapi kalau itu tidak ada motivasi dalam diri kita sendiri, itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi yang pertama harus kita tekankan, harus ada motivasi yang kuat dalam diri kita. Motivasi itu bisa karena dorongan dari dokter, atau kondisi penyakit yang kita alami, atau dari orang-orang terdekat yang kita sayangi. Ya, jadi harus ada dukungan dari orang terdekat untuk bisa mampu kita berhenti merokok juga. Tapi kalau orang dekat kita tidak mendukung, kita sangat sulit. Tapi kalau orang dekat kita mendukung, sangat mendorong kita untuk berhenti merokok, saya rasa dengan dorongan yang kuat, dia mampu lakukan itu. Dan harus kita buat list juga, Pak Silitonga. Kalau saya berhenti merokok, apa yang saya harus buat? Hal-hal positif apa yang saya harus buat? Saya harus berolahraga dengan baik, saya harus bergaul dengan orang yang tidak merokok, saya harus jauhkan diri saya daripada bau-bau asap rokok, karena bau sedikit pun akan mengingat memori saya untuk saya mau merokok kembali. Saya harus berani lakukan hal-hal positif lainnya. Umpamanya ibadah saya lebih saya tingkatkan, ya kan? Makanan yang sehat saya harus jalan, karena makanan juga sangat mempengaruhi. Ibarat kata seperti ini, Pak Silitonga. Kalau saya suka makan yang berminyak, berlemak tinggi, saya akan terpancing untuk kembali merokok, karena itu menghilangkan rasa minyak atau rasa pedas yang ada dalam mulut saya. Nah, hal seperti itu makanan lebih banyak kita makanan yang dikurangi lah atau dihindari begitu ya. Yang makan berlemak dan berlada, berpedas itu harus kita hindari. Ya kan? Atau yang manis sekalipun, karena rokok dan kopi dan makanan yang manis itu sangat berdekatan
Berhubungan erat, berhubungan ya. erat lah dengan yang makan Berkaitan, pedas ya. dan makanan berlemak Iya, tinggi. Jadi kita harus lihat dietnya juga. Nah, kita harus juga minta bantuan apabila kita gagal, bantuan dengan pakar kesehatan. Pakar kesehatan. Nah, Rumah ya. Sakit Advent pernah membuat satu program 5 hari berhenti merokok. 5 hari untuk berhenti para merokok. karyawan Iya, kita. iya. Dan itu ada banyak dampaknya juga bagi teman-teman kita yang ada di Rumah Sakit Advent ini. Jadi di situ juga kita memberikan motivasi untuk mereward diri kita apabila kita berhasil berhenti merokok. Dan yang paling penting Pak Sri Tonga, Iya. kita minta bantuan kepada Yang Maha Kuasa Amin, agar amin. kita dapat dikuatkan untuk motivasi kita yang sudah kuat, dukungan dari keluarga sudah kuat, dan kita dikuatkan oleh tuntunan daripada Tuhan untuk kita mampu. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, Tuhan tahu kelemahan kita perlu bantuan daripada pencipta kita untuk bisa lepas daripada jeratan rokok tersebut. Jadi tadi yang pertama ada motivasi diri Ya. dulu ya. Kalau mau berhenti merokok ada motivasi diri, keinginan yang kuat ya, Ya. mau berhenti. Lalu yang kedua ada bantuan anggota keluarga, Ya. teman-teman dekat supaya kita bisa terhindar. Lalu yang ketiga kita juga membatasi pergaulan dengan orang-orang yang tidak merokok supaya kita jangan terpancing lagi untuk merokok kembali. Lalu makanan juga berpengaruh ya Pak Indra ya, berpengaruh. Lalu kemudian kita minta kuasa Tuhan agar menyanggupkan kita untuk berhenti. Amin. Lalu yang berikut ada program dari Rumah Sakit Advent, ada tadi kita mendengar 5 hari berhenti merokok ya. Nanti ada program ini bisa disampaikan Pak ya ke kita supaya banyak orang yang bisa berhenti dari bahaya rokok ini. Ya, baiklah kepada seluruh saudara-saudara yang menyaksikan acara ini, kita sangat berterima kasih atas paparan dari narasumber kita Bapak Indra Rantung, bagaimana bahaya dari rokok dan juga cara berhenti dari kebiasaan merokok itu. Semoga ini bisa membantu kita untuk memiliki hidup sehat. Sampai bertemu kembali dalam program Hidup Sehat bersama kami dari Rumah Sakit Advent Bandung.